Salam teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share biar teman-teman yang lain bisa terberkati. Dan sekarang kita akan mulai untuk ibadah online. Siapkan hati kalian dan juga siapkan tempat yang paling terbaik. Dan silakan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari semua teman yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan yang termulia. Haleluya. Semua teman sama-sama katakan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Oh, sungguh tiada tandanya. Oh, mari semua katakan. Kedahsyatanmu Tuhan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Oh,
sudah bersorak dan memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu akan setiap kami. Haleluya.
sungguh besar, sungguh indah. Bahkan setiap apapun kesalahan kami Tuhan, Kau selalu mandang indah akan setiap kami Tuhan. Tak terselami bagiku, oh sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, oh sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh sungguh indah, sungguh indah. Mari sama-sama katakan, sungguh indah. Mari teman-teman yang di rumah, kita angkat tangan kita. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau baik.
kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya dengan hati yang mau menyenangkan Engkau melalui pujian ini Tuhan. Karena Engkau Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kami sungguh sangat amat percaya Tuhan bahwa kekuasaan-Mu Tuhan melebihi segala persoalan hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersama-sama katakan Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan iman kita katakan lebih baik. Yesus Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Yesus Engkau Juru Engkau melihat teman-teman yang berseru Tuhan kepadamu pada siang hari ini Tuhan. Kami mempercayai janji-Mu kemenangan kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Baik, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat minggu yang baik ini. Terima kasih kami semua dalam keadaan baik. Kami percaya semua karena pemeliharaan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat kami menyaksikan live online ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami, membebaskan kami dari keterikatan dan keterikatan. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan buat perubahan di dalam hidup kami. Tuhan buat hidup kami menjadi lebih tajam di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi siang hari ini.
Berkati seberapa yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Dan berkati juga Tuhan yang mungkin tidak dapat secara langsung di jam ini menyaksikan, tapi tetap mengikuti pelajaran untuk minggu ini. Terima kasih Bapa, juga berkati lidah bibir hati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan sudah pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Urapi Tuhan agar apa yang hamba-Mu sampaikan, semua adalah kehendak Tuhan, bukan dari apa yang hamba-Mu pikirkan dan persiapkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi buat Anda semua dimanapun Anda berada. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Tapi saya berharap pada saat Anda mengikuti pelajaran minggu ini, mengikuti khotbah minggu ini, Anda dapat fokus, Anda dapat sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Karena satu hal yang saya percaya, kebenaran akan firman Tuhan itu memerdekakan setiap kita semua. Amin. Nah, karena mungkin Anda sedang berada di rumah, mungkin Anda lebih santai, lebih bebas. Kalau Anda tidak keberatan, Anda boleh siapkan catatan, Anda boleh siapkan alat tulis, Anda boleh catat pelajaran-pelajaran penting yang bisa Anda dapatkan dari sharing atau pelajaran minggu ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang becoming a miracle worker. Menjadi pembuat mujizat. Menjadi pelaku pembuat mujizat. Masih dalam edisi pelajaran 1 PM kita tentang purpose di bulan ini. Kita akan belajar tentang becoming a miracle worker. Walking in God's purpose. Berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Teman-teman, bahwa tujuan dari Tuhan buat kita semua adalah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan orang yang biasa-biasa saja. Kita akan buka pelajaran kita kali ini. Saya ajak Anda untuk melihat. Di Kisah Para Rasul 3 ayat ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayat ke-6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya ulang sekali lagi Kisah Para Rasul 3 ayat ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, teman-teman, kita sangat tahu cerita ini, kita tahu ini sering biasa dikhotbahkan, disampaikan dari balik mimbar tentang bagaimana Petrus membuat mujizat. Ceritanya suatu ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju bait Allah. Dia sedang berjalan menuju bait Allah bersama dengan Yohanes dan sampai ke sebuah tempat yang dinamakan Gerbang Indah. Di Gerbang Indah ada seorang lumpuh di sana yang meminta-minta. Yang menarik adalah ketika melihat Petrus dan Yohanes berjalan ke sana, orang tadi meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes menghampiri, tapi apa yang dikatakan Petrus adalah seperti Kisah Para Rasul 3 ayat ke-6 tadi. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini kisah yang sangat menarik. Mari kalau kita lihat ceritanya seperti ini. Ya. Jadi suatu ketika Petrus berjalan. Ya, Petrus berjalan. Ketika Petrus berjalan, Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang sakit di sana. Orang yang lumpuh meminta sesuatu, meminta sedekah, meminta sumbangan kepada Petrus dan Yohanes di sana. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Ya, perhatikan gambar ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, tetapi apa yang kumiliki akan aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan ketika
Petrus selesai berkata seperti itu, dia bantu orang tersebut berdiri dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini, yang terjadi adalah mujizat. Nah teman-teman, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini ada sesuatu yang menarik untuk kita renungkan sama-sama. Pertanyaan yang paling menarik buat saya adalah seperti ini. Kenapa Petrus dan Yohanes tidak memberikan emas dan perak kepada orang tersebut? Kenapa Petrus dan Yohanes tidak memberikan sedekah berupa emas dan perak kepada orang yang sakit, orang yang lumpuh tersebut? Tentu jawabannya tertulis di ayat tersebut. Jawabannya seringkali kalau kita baca ayat ini numpang lewat. Ya, kita tidak pernah merenungkan sungguh-sungguh bagian ini. Saya baca ayat ini sudah sangat sering, tapi bagian ini sering terlewat. Tapi hari itu Tuhan berikan hikmat ketika saya mempersiapkan pelajaran kita, khotbah kita minggu ini. Tuhan bawa saya untuk merenungkan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan aku berikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari ayat ini kita belajar bahwa kita hanya dapat memberikan, kita hanya dapat menyalurkan apa yang kita punyai. Kenapa Yohanes dan Petrus saat itu tidak memberikan emas dan perak? Jawabannya sederhana, karena Yohanes dan Petrus saat itu tidak memiliki emas dan perak. Tetapi Yohanes dan Petrus, terutama Petrus dalam ayat ini berkata, yang aku punyai aku berikan kepadamu. Jadi hanya sesuatu yang kita punyai yang dapat kita berikan kepada orang lain. Demi nama Yesus, berjalanlah. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi ketika apa yang kita miliki, kita berikan kepada dunia. Apa yang kita punyai kita berikan kepada dunia. Kita nggak bisa berikan apa yang tidak kita miliki kepada dunia. Tapi kita bisa berikan apa yang kita miliki kepada dunia. Dan kita berikan kepada dunia semua di dalam nama Yesus. Ketika itu kita lakukan kepada dunia, apa yang terjadi? Ketika kita salurkan apa yang kita punyai di dalam nama Yesus kepada dunia, maka dunia mulai mendapatkan kesembuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang sakit. Generasi-generasi kita sedang sakit. Dibutuhkan orang-orang yang punya sesuatu untuk dibawa kepada dunia. Dibutuhkan kita yang memiliki sesuatu untuk dibawa kepada dunia. Kita bawa dalam nama Yesus. Maka saat itu kita bawa, yang terjadi adalah kesembuhan. Yang terjadi adalah mujizat bagi dunia. Ingat sekali lagi, kita hanya bisa berikan apa yang kita miliki. Kita nggak bisa berikan apa yang kita nggak punya. Jangan pernah coba-coba memberikan apa yang kita nggak punya. Berikan apa yang kita punya. Hanya berikan apa yang kita punya kepada dunia. Maka saat kita bawa itu di dalam nama Yesus, maka itu terjadi. Apa yang kita punya? Mungkin bakat, mungkin talenta kita. Mungkin kebisaan kita. Mungkin keuangan kita. Mungkin jumlah follower kita di Instagram. Saya nggak tahu apakah itu bisa. Tapi apa yang kita punya bisa kita lakukan di dalam nama Yesus. Sekali lagi, kita nggak mungkin bisa lakukan sesuatu yang kita nggak punya. Ya, mungkin Anda berkata gini, bagaimana dengan kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser di bait Allah? Ya. Dikatakan dalam Lukas 21 ayat keempat, janda ini memberikan dari kekurangannya. Kisah lain dalam perjanjian lama, janda di Sarfat. Yang dia punya cuma tepung dan minyak.
dia bawa tepung dan minyak kepada Elia. Tidak mungkin janda di Sarfat bawa dari apa yang dia nggak punya. Tidak mungkin janda miskin yang membawa 2 peser ke dalam bait Allah dipersembahkan dari apa yang dia tidak punya. Semua dia bawa dari apa yang dia punya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang gini. Kalau Anda mau menjadi seorang pelaku, menjadi seorang miracle worker, pembuat mujizat, maka Anda harus tahu apa yang Anda punya. Anda harus mengerti apa yang Anda miliki. Anda gak mungkin bawa sesuatu yang Anda gak miliki kepada dunia. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya tentang sebuah hal. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ya, ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Ya, siap-siap saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, saya akan berikan Anda waktu 3 detik untuk menjawab. Anda yang di rumah, coba hitung sendiri ya, dalam hati saya akan bantu hitung Anda. Dalam 3 detik, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan pertama Anda boleh simak, ini pertanyaan pertama. Di daerah mana Anda saat ini tinggal? Pertanyaannya, di daerah mana saat ini Anda tinggal? 1, 2, 3 detik. Anda bisa menjawabnya dengan cepat, dengan mudah? Saya yakin Anda bisa dengan cepat, dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Anda tahu persis Anda tinggal di daerah mana. Anda tidak perlu melakukan proses berpikir yang dalam untuk berpikir, saya saat ini tinggal di mana ya? Saat ini saya ada di mana ya? Tetapi Anda dapat langsung menjawabnya. Pertanyaan kedua saya tampilkan dalam slide ini. Saya berikan Anda juga waktu 3 detik untuk menjawabnya. Ya, 3 detik untuk menjawabnya. Ini pertanyaan buat Anda. Apa yang Anda punya saat ini? Apa yang Anda punya saat ini? 1, 2, 3. Mungkin sebagian dari Anda bisa menjawabnya dengan cepat. Mungkin sebagian dari Anda ketika 3 detik berakhir, Anda tidak bisa menjawabnya dengan cepat. Mungkin akhirnya Anda bisa menjawabnya, tapi Anda menyadari ada proses berpikir dalam pikiran Anda. Iya, apa ya yang saya punya ya? Apa yang saya punya ya? Nah, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, betapa penting Anda mulai mengenali, Anda mulai mengidentifikasi apa yang Anda miliki di dalam hidup. Anda mulai kenal, Anda mulai tahu apa yang Anda punya di dalam hidup. Mungkin bakat Anda, mungkin keterampilan Anda, mungkin teman-teman yang banyak di sekitar Anda, mungkin tenaga Anda yang besar, mungkin kerajinan Anda, mungkin satu hal yang Anda punya tapi orang lain gak punya. Anda harus memulai mengidentifikasi apa yang Anda miliki. Karena untuk menjadi seorang miracle worker, Anda harus mulai dari apa yang Anda punya. Anda tidak bisa mulai dari apa yang Anda tidak punya. Karena sekali lagi Anda hanya bisa memberikan apa yang Anda miliki. Anda tidak bisa memberikan apa yang Anda tidak miliki. Ada 4 tipe manusia saat ini. Saya nggak tahu, mari kita cek diri kita masing-masing. Ada di tipe manakah diri Anda? Ya, ada di tipe manakah diri Anda? Ini tipe pertama. Ya, tipe pertama adalah dia sadar dia punya. Dia tahu dia punya sesuatu dan sesuatu itu dia bawa kepada dunia. Ini tipe pertama. Saya berharap sebagian dari Anda yang mengikuti khotbah minggu ini, Anda berada di kuadran ini. Anda tahu apa yang Anda miliki. Anda kenal apa yang Anda miliki. Dan Anda sudah dan mulai melakukan, memberikan apa yang Anda miliki. Anda bawa kepada dunia di dalam nama Yesus. Dan mujizat terjadi. Itu tipe pertama. Bagaimana dengan tipe kedua? Ya, ini tipe kedua. Dia tahu dia punya. Dia sadar dia punya. Tetapi dia gak mau berikan kepada dunia. Dia tidak mau bawa kepada pihak yang membutuhkan. Mungkin dia sadar, saya bisa musik. Saya bisa bermain musik, tapi dia enggan membawa talentanya untuk bermain musik. Memimpin pujian. Ada orang
yang dia sadar bahwa talentanya, dia begitu mudah meyakinkan orang lain. Tetapi dia tidak pernah pergi menginjil. Dia tidak pernah memenangkan orang bagi nama Tuhan. Ini tipe kedua. Mungkin ada orang punya waktu-waktu lebih. Dan orang ini senang berdoa. Ada orang-orang di rumah sakit yang membutuhkan doa. Tapi orang ini enggak melakukan. Maka mujizat tidak pernah terjadi atas kehidupan orang ini. Ini orang tipe kedua. Saya harap tidak ada di antara tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di tipe kedua ini. Bagaimana dengan tipe ketiga? Ada orang tipe ketiga. Mari kita cek diri kita, apakah kita tipe ketiga? Ya, ini tipe ketiga. Dia tidak punya, tapi dia memberikan. Ingat, tadi saya katakan, mujizat hanya terjadi ketika kita membawa apa yang kita punya kepada dunia di dalam nama Yesus. Orang yang ketiga, dia nggak punya, tapi dia coba-coba bawa. Tipe ini juga tidak akan terjadi mujizat. Alkitab mencatat hanya yang punya dan bawa di dalam nama Yesus, berikan dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Tipe ketiga nggak punya apa-apa, tidak punya, tapi dia memberikan apa yang dia tidak punya, tidak bisa. Pertanyaan gini, Pak, ada nggak sih orang yang tipe seperti ini? Nah, saya sering ketemu nih orang yang tipe ketiga. Sebagian dari Anda mungkin suka menyaksikan ini enggak? Audisi, kontes idol, ya, entah Indonesian Idol, American Idol. Bagi Anda yang suka nonton audisi-audisi seperti itu, Anda mungkin ketemu gini. Mereka yang suaranya mungkin lebih baik nggak usah nyanyi gitu ya. Ikut audisi. Bukan nggak boleh. Saya cuma mengambil contoh bahwa ada orang-orang mungkin talentanya bukan di nyanyi. Jangan-jangan dia lebih bisa mendapatkan hal yang hebat ketika dia mulai main drama atau hal lain di mana yang dia bisa lakukan. Tapi orang yang suaranya false, pas-pasan seperti ini ikut lomba idol. Itu adalah contoh penjelasan yang sangat sederhana bahwa orang ini nggak punya, tapi dia coba memberikan. Maka ketika orang yang tidak punya coba memberikan, yang terjadi adalah kehidupannya tidak akan optimal di area tersebut. Dan yang keempat adalah ketika orang yang tidak punya, dia juga tidak memberikan. Wajar, tidak punya, tidak memberikan. Nah, teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan, dari 4 tipe manusia ini mana yang akan menjadi miracle worker? Benar, yang akan menjadi miracle workers adalah tipe yang pertama. Yang punya dan memberikan. Oleh sebab itu, kita perlu bangun diri kita menjadi tipe yang pertama. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita menjadi seorang miracle worker? Ada beberapa ayat, saya nggak akan buka ayat ini, silakan Anda baca sendiri nanti. Anda di rumah, Anda punya waktu yang sangat banyak, silakan Anda baca. Dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, saya nggak akan baca, silakan Anda baca. Tipe bagaimana Anda menjadi seorang miracle worker? Pertama adalah Anda perlu menyadari segala yang Anda miliki. Matius 25 ini bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Penting buat kita semua sebagai orang-orang muda untuk kenal ada berapa talenta dalam hidup kita. Kalau kita mulai tahu ada berapa talenta dalam hidup kita, kita mulai mengidentifikasi talenta kita yang mana. Sehingga kita tahu apa yang kita bisa berikan kepada dunia. Dan ketika kita bisa mulai mengidentifikasi talenta, maka kita mulai langkah kedua adalah melipat gandakan talenta tersebut. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Teman-teman, mungkin Anda saat ini bisa musik. Mungkin saat ini Anda bermain di gereja lokal. Saya percaya one day Anda melipat gandakan talenta. Mungkin Anda ciptakan lagu, Anda gubah sebuah lagu khusus. Ya, Anda mungkin tidak perlu konser, Anda rekam, masukkan ke YouTube.
Ada orang-orang muda akrab sekali dengan sosial media dan teknologi. Buat itu menjadi viral. Buat itu lagu ciptaan Anda itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah yang Anda sedang lakukan tersebut adalah Anda sedang melipat gandakan talenta? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berusaha mencari tahu sebenarnya. Apa sih, saya sudah follow akun Instagramnya 1PM. Saya sudah follow. Dan ketika saya melihat pada saat saya mempersiapkan khotbah minggu ini, saya nggak sengaja iseng saya coba lihat akun Instagramnya 1PM. Dan saya mendapatkan bahwa jumlah follower dari akun Instagram 1PM sekitar 170-an kalau saya tidak salah. Dengan kata lain tidak lebih dari 200 follower. Ya. Tetapi jujur kalau kita mau cek akun Instagram kita masing-masing, terutama Anda para aktivis, teman-teman yang ada di 1PM, jumlah follower Anda jauh lebih banyak dibanding jumlah follower yang ada di akun Instagram 1PM. Sebetulnya dengan Instagram Anda bisa memberkati banyak orang untuk lebih kenal Tuhan Yesus. Anda punya, Anda berikan kepada dunia, maka terjadi mujizat. Berikan yang terbaik, lakukan di dalam nama Yesus. Terus kalau kita sudah melipat gandakan apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, langkah ketiga adalah bertumbuh, terus bertumbuh. Dari Markus 4 ayat 31 sampai 32. Silakan nanti Anda baca di rumah. Ini perumpamaan tentang iman sebesar biji sesawi. Kalau kamu punya sebesar iman sebesar biji sesawi ini luar biasa. Tapi sebetulnya kata-kata bukan iman sebesar biji sesawinya yang menggugah saya untuk menuliskan ini. Tetapi dikatakan jika ditanam dan tumbuh, benih yang ditanam, benih yang sebesar biji sawi itu ditanam dan tumbuh, maka burung-burung bisa ada di sana tinggal, hinggap di sana. Jadi sebetulnya bukan iman yang sebesar biji sesawi, tapi iman yang bertumbuh. Sama seperti kita, setelah melipat gandakan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, dan terus juga bertumbuh di dalam talenta-talenta kita. Dan yang keempat terakhir, kalau kita sudah kenal talenta kita sudah lipat gandakan, kita sudah bertumbuh di dalam iman, kasih, talenta kita. Apa yang kita lakukan? Langkah keempat adalah tinggal di dalam firman. Yohanes 15 ayat ke-7. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kau minta apa aja, minta apa aja. Tuhan kasih. Kenapa Petrus melakukan mujizat yang begitu besar? Karena Petrus tinggal di dalam firman-Nya Tuhan Yesus. Dia bertumbuh dan dia tinggal di dalam firman. Maka ketika dia berkata, demi Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Maka mujizat terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang muda yang dikasih Tuhan. Kalau Anda lihat gambar yang ada di layar televisi Anda, gambar yang ada di layar handphone, gadget Anda, gawai Anda. Ini adalah perjalanan bagi Anda untuk menjadi seorang miracle workers. Ingat sekali lagi, miracle, mujizat terjadi hanya ketika Anda bawa apa yang Anda miliki kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda tidak bisa datang dengan tangan hampa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anda harus bawa sesuatu yang Anda miliki, lakukan di dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Mungkin Anda berkata, wah saya setuju dengan apa yang dikhotbahkan. Tetapi Pak, saya belum tahu apa yang saya punya. Apa yang harus saya lakukan Pak? Maka 4 langkah ini. Pertama, mulai selidiki, mulai kenal talenta kita. Setelah kenal, latih terus, lipat gandakan. Anda bisa main piano tapi Anda nggak pernah latih, Anda nggak pernah lipat gandakan. Maka talenta, kemampuan Anda akan ada di sana.
Anda bisa masak, Anda tidak sering masak, tidak latih. Maka kemampuan masak Anda hanya di situ. Hanya bisa masak mie instan. Tapi kalau ada lipat gandakan talenta Anda, ya mungkin Anda bisa masak mie instan kelas dunia. Ya, jualan mie instan Anda mendapat label Michelin, ya, penghargaan yang tinggi dalam bidang kuliner. Kemudian Anda bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam talenta Anda, dan Anda tinggal di dalam firman yang keempat. Kalau itu terjadi, artinya Anda walking in God's purpose. Anda berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Apa yang menjadi tujuannya Tuhan? Yang menjadi tujuannya Tuhan adalah Anda menjadi pembawa, pelaku mujizat-mujizat kepada dunia. Anak-anak muda, generasi Anda sedang kehilangan kasih. Generasi Anda sedang kehilangan iman. Generasi Anda banyak yang sedang kehilangan pengharapan. Mereka butuh Anda datang pada mereka. Bawa apa yang Anda miliki pada mereka. Dan katakan, aku bawa ini di dalam nama Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Generasi Anda akan disembuhkan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan ingin hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan buat minggu yang baik, hari yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan ini hidup kami Tuhan, janji kami. Kami mau bawa apa yang kami miliki. Kami persembahkan kepada Tuhan dan kami percaya mujizat akan terjadi. Bagi Anda orang-orang muda yang mungkin selama ini berkata, Tuhan aku tahu aku mau. Aku mau pergi diutus kepada dunia, tapi aku nggak tahu apa yang aku punya. Aku nggak tahu apa talenta yang Tuhan tanam. Kalau itu Anda, dan Anda sedang menyaksikan siaran ini, mari angkat tangan kanan Anda ke atas. Dan letakkan tangan kiri Anda di dada Anda. Bagi Anda yang ingin Tuhan bukakan talenta, mari angkat tangan kanan Anda dan letakkan tangan kiri Anda, telapak kiri Anda di dada Anda. Nah, mari berdoa, saya ingin berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di setiap rumah Tuhan, di setiap tempat. Kau melihat orang-orang muda yang mendengarkan firman ini Tuhan, dan mereka bergerak mau Tuhan untuk mengenal setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah tanam dalam hidup mereka. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, pada siang hari ini juga Tuhan, Kau bukakan, Kau singkapkan pada mereka Tuhan. Kau perlihatkan kepada mereka apa yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan mulai siang hari ini juga Tuhan, mereka akan pergi bawa apa yang mereka miliki kepada dunia. Dan mereka berkata kepada dunia, emas dan perak tidak aku punya, tetapi ini yang aku miliki, aku berikan kepadamu demi nama Yesus. Bangkitlah hidupmu. Dan Tuhan, hamba-Mu rindu dari tempat ini Tuhan, akan bangkit banyak miracle workers Tuhan, pembawa mujizat, membuat mujizat Tuhan. Dan mereka akan bergerak mempermuliakan nama Tuhan. Lihat lewat setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah tanam dalam hidup mereka. Bapa yang baik, terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur buat hari yang baik ini. Sekali lagi Tuhan, beracara dalam hidup kami, hari lepas hari hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Karena buat teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kali ini kalian bisa memberikan lewat metode QRIS. Nah, seperti yang ada di samping ini. Pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, atau bisa melalui rekening gereja di BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Selamat menabur, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Mari buka hati Anda di hadapan Tuhan.
Ketahuilah bahwa Tuhan akan membuat engkau perkasa. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Tuhan akan mengutus engkau pergi ke bangsa-bangsa. Tuhan akan mengutus engkau pergi kepada generasimu untuk memenangkan generasimu. Tuhan akan mengutus engkau ke ujung-ujung bumi. Dan Tuhan akan membuat engkau perkasa. Engkau akan sukses di setiap area kehidupanmu. Setiap area bidang yang dimasuki olehmu. Semua diberkati. Biar kita berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan, perlindungan, pertolongan, pembelaan, persekutuan dan perkenanan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan iman bersama katakan amin.